Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Rauza Karina Azra. Saya salah satu anggota dari kelompok 10. Nah, kami di sini akan menjelaskan materi tentang kesadaran dan tanggung jawab bela negara. Oke, langsung saja kita mulai dari latar belakang. Mengapa sih bela negara ini sangat penting untuk dibahas? Nah, jadi bela negara itu pada dasarnya adalah wujud dari sikap dan perilaku kita yang didasari oleh rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa. Nah, tantangannya sekarang ini adalah kita hidup di era globalisasi. Nah, ancaman terhadap negara saat ini tuh tak hanya berupa ancaman militer atau peperangan fisik. Justru yang sering kita temui sehari-hari itu adalah ancaman non-militer. Seperti yang kita tahu teman-teman, seperti penyebaran hoax, paham radikalis, sikap intoleransi, sampai penyalahgunaan teknologi. Nah, oleh karena itu, kesadaran bela negara ini wajib banget ditanamkan kepada kita semua. Tujuannya apa? Agar kita, terutama generasi muda, tak mudah terpecah belah dan bisa menjaga persatuan dan aktif membangun bangsa kita sendiri. Oke, di slide selanjutnya. Lalu, kalau secara teori, apa sih pengertian sebenarnya dari bela negara itu? Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat pada slide ini, ada 4 poin utama. Yang pertama itu, bela negara adalah sikap dan tindakan yang dilandasi oleh cinta tanah air. Jadi, semuanya itu berawal dari rasa cinta kita terhadap Indonesia Raya. Nah, yang kedua, sikap ini tentunya harus berlandaskan pada dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tujuan tindakannya itu jelas, yaitu untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, bela negara itu bukan hanya tugas tentara atau polisi saja, melainkan menjadi hak dan tanggung jawab untuk seluruh warga negara, termasuk kita nih. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke tujuan bela negara. Nah, ketika kita memiliki rasa kesadaran bela negara, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu ada 5 poin utama ya teman-teman. Yang pertama itu tentu saja untuk menjaga kedaulatan negara kita dari serangan luar. Yang kedua itu adalah mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Yang ketiga itu adalah melindungi seluruh rakyat dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun dalam. Yang keempat, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme atau semangat cinta tanah air di dada setiap warga negara. Dan yang terakhir teman-teman, bela negara juga berfungsi untuk pembentukan karakter kita menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Pelaksanaan bela negara di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu, pasal 30 ayat 1 UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bela negara itu merupakan hak sekaligus kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh warga negara Indonesia. Selain diatur dalam UUD 1945, bela negara itu juga memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara. Kedua peraturan tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan serta pengembangan kesadaran bela negara di Indonesia. Permenhan Nomor 8 Tahun 2022. Selanjutnya, nilai-nilai dasar bela negara dalam penerapannya. Bela negara itu didasarkan pada sejumlah nilai yang perlu dimiliki dan diterapkan oleh setiap warga negara. Nilai tersebut meliputi, yang pertama ada cinta tanah air, yaitu sikap bangga memiliki dan setia terhadap bangsa Indonesia. Yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu kemampuan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Yang ketiga ada setia dan Pancasila, ideologi negara, yaitu meyakini serta mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, yaitu kesediaan mengutamakan kepentingan bersama demi kemajuan dan keutuhan bangsa. Yang kelima ada memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu kesiapan fisik, mental, dan intelektual untuk menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Diatur dalam Permenhan Nomor 8 Tahun 2022. Nah, nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan formal maupun non-formal. Dengan demikian, akan terbentuk generasi yang berkarakter, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perkembangan zaman. Bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara itu dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu bela negara secara fisik dan non-fisik. Nah, keduanya itu memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, tapi dilakukan dengan cara yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan zaman. Nah, bela negara secara fisik itu merupakan upaya mempertahankan negara dengan menggunakan kekuatan fisik atau kemampuan militer untuk menghadapi ancaman yang membahayakan kedaulatan negara. Nah, pada masa perjuangan kemerdekaan, bentuk bela negara ini diwujudkan melalui perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, bentuk-bentuk bela negara secara fisik ini antara lain, yang pertama ada mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kemiliteran. Yang kedua, itu ada mengabdi sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Lalu yang ketiga, ada berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, lalu yang keempat, ada membantu pemerintah dalam menghadapi situasi darurat atau ancaman terhadap negara. Nah, bela negara secara non-fisik itu dilakukan tanpa menggunakan senjata, tapi melalui berbagai tindakan positif yang memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.
Pada era modern, bentuk bela negara ini semakin penting karena ancaman yang dihadapi nggak hanya berupa ancaman militer, tapi juga ancaman di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Nah, adapun bentuk bela negara secara non-fisik itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh dan meningkatkan prestasi. Yang kedua, menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menjaga persatuan serta menghormati keberagaman. Yang keempat, ada menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak menyebarkan hoaks. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Yang keenam, mengembalikan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi kemajuan bangsa melalui bela negara secara non-fisik. Setiap warga negara itu dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Oleh karena itu, bela negara menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas aparat pertahanan dan keamanan. Bela negara di era globalisasi, bela negara ini tidak hanya dilakukan dengan mengangkat senjata atau menjadi anggota militer, teman-teman. Bela negara ini dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana yang menunjukkan rasa cinta dan tanggung jawab kita terhadap bangsa. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang sangat cepat, kita harus mampu menjaga persatuan, kedaulatan, dan keutuhan negara dari berbagai ancaman, baik bersifat militer maupun non-militer. Contoh sikap bela negara di era ini, menggunakan media sosial secara bijak, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, menolak paham radikalisme atau intoleransi, serta menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga dapat menentukan sikap bela negara dengan terus berprestasi, meningkatkan kemampuan diri kita, dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa. Baik, kita lanjut ke kewajiban bela negara. Kewajiban bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa sesuai kemampuan masing-masing. Itu tanggung jawab kita, teman-teman, sebagai masyarakat Indonesia. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, memperkuat persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta menghadapi ancaman di era globalisasi. Bentuknya dapat dilakukan dengan menaati hukum, menjaga persatuan dan keberagaman, dan membayar pajak, ikut kegiatan sosial, serta menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Baik, teman-teman, selanjutnya ada partisipasi bela negara. Salah satunya di bidang pendidikan, contohnya belajar dengan sungguh-sungguh, meningkatkan prestasi dan menanamkan nilai kebangsaan. Yang kedua ada bidang sosial, yaitu mengikuti kegiatan gotong royong, membantu sesama, dan menjaga kerukunan masyarakat. Yang ketiga ada bidang ekonomi, bekerja secara jujur dan produktif, menggunakan produk dalam negeri serta membayar pajak. Nah, yang keempat ada bidang budaya, yaitu melestarikan budaya daerah dan menghargai keberagaman bangsa. Dan yang terakhir ada bidang teknologi, yaitu menggunakan teknologi secara bijak, meningkatkan literasi digital dan tidak menyebarkan hoaks. Kesimpulan dari hasil presentasi kami pada hari ini, yaitu bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Bela negara tidak hanya dilakukan melalui pertahanan militer, tetapi juga dapat diwujudkan melalui bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Melalui kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat, terutama generasi muda, nilai-nilai bela negara dapat memperkuat persatuan, nasionalisme, dan ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi. Sidang rakyat hari ini dibuka. Penggugat adalah rakyat Indonesia. Tergugat adalah mereka yang mengaku mencintai Indonesia, tetapi tindakannya justru melukai Indonesia. Siapa Anda? Aku Indonesia. Tanah yang kalian pijak, hutan yang kalian tebangi, lautan yang kalian cemari, rakyat yang kalian lupakan. Dulu tanah kami subur, tapi sekarang berubah menjadi kawasan industri. Kami dijanjikan kesejahteraan, tapi yang datang hanya surat penggusuran. Apakah negara hadir? Negara hadir, tapi yang datang hanya surat penggosongan. Kami belajar bahwa Indonesia adalah negara hukum, tapi mengapa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas? Kami mengerti bahwa suara itu berasal dari rakyat, tapi mengapa suara rakyat tidak pernah didengar? Kalian hanya bisa menuntut, tapi tahukah kalian betapa sulitnya mengurus negara? Kami tidak meminta Indonesia menjadi sempurna, tapi kami ingin melihat Indonesia ini jaya. Kami tidak meminta istana, kami hanya ingin hak kami tidak dirampas. Semuanya harap tertib. Sebenarnya saya bingung, apa hubungannya semua ini dengan bela negara? Banyak orang mengira bela negara hanya soal perang. Padahal ancaman bangsa ini bukan hanya soal senjata.
Ada korupsi, pencemaran lingkungan, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan. Itulah musuh kita saat ini. Lalu, bagaimana cara membela negara yang dapat dilakukan oleh rakyat? Menjaga tanah dan lingkungan, mengkritik kebijakan yang tidak memihak rakyat, Belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak korupsi. menjaga persatuan walaupun berbeda suku, agama, dan pandangan. Benar, karena cinta tanah air tidak cukup untuk diucapkan, tetapi cinta tanah air harus dibuktikan. Aku tidak menangis karena aku dikritik. Aku menangis ketika rakyatku takut berbicara. Aku tidak terluka karena ada perbedaan. Aku terluka kepada kekuasaan yang melupakan keadilan. Aku tidak meminta kalian mati untukku. Aku meminta kalian mempertahankan apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa.